Hari itu entah mengapa Bang Rudi tiba-tiba saja terus memikirkan sahabatnya sewaktu di pesantren dulu. Sudah lebih dari 1 tahun terakhir, Bang Rudi tidak lagi bertemu dengan sahabatnya yang tinggal di daerah Jakarta Pusat itu. Berbekal dari alamat yang diberikan oleh sahabat Bang Rudi yang bernama Rizky itu, akhirnya Bang Rudi pun berangkat mencari alamat rumah sahabatnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tidak butuh waktu lama, Bang Rudi pun akhirnya dapat menemukan rumah Rizky yang berada di daerah Kemayoran itu. Tapi sepertinya sedang terjadi sesuatu kepada Rizky saat itu, hingga orang tua Rizky yang menemui Bang Rudi sempat mengatakan jika saat itu Rizky sedang tidak dapat bertemu siapapun karena sedang kurang sehat. Bang Rudi yang memiliki firasat buruk pun dengan sabar meminta izin kepada ayah dari Rizky untuk dapat bertemu dengan Rizky secara langsung. "Kalau nggak bisa hari ini, besok saja Pak, saya datang lagi ke sini," ujar Bang Rudi yang sudah merasakan adanya hal ganjil. "Gimana ya Rud? Soalnya Rizky emang lagi kurang sehat. Dia nggak mau ketemu orang lain dulu," jawab Pak Hari menjelaskan kepada Bang Rudi. "Iya Pak, saya ngerti kok. Mungkin besok Rizky bisa saya temui," balas Bang Rudi sambil tersenyum. Tapi akhirnya Pak Hari pun luluh setelah Bang Rudi menceritakan kedekatannya dengan Rizky sewaktu mereka berada di sebuah pesantren yang sama waktu itu. Pak Hari pun akhirnya mengizinkan Bang Rudi untuk bertemu dengan Rizky dan meminta Bang Rudi berjanji untuk sabar ketika mengetahui kondisi Rizky yang sebenarnya. Bang Rudi yang sudah merasakan adanya hal ganjil pun yakin jika sahabatnya saat itu mengalami kondisi buruk. Dan semua itu benar terjadi ketika Bang Rudi melihat langsung sosok sahabatnya yang terbaring lemah di kasur lebih dari 5 bulan lamanya. Sosok Rizky yang dikenal oleh Bang Rudi sebagai sosok periang dengan tubuh yang gempal, kini terlihat berwajah pucat dan selalu murung. Tubuh Rizky pun sangat kurus sekali, ibarat hanya tinggal tulang dibungkus kulit. Betapa sedihnya Bang Rudi melihat kondisi sahabatnya yang sangat mengenaskan itu. Air mata pun menetes, membasahi pipi Bang Rudi, karena Bang Rudi bisa membayangkan betapa tersiksanya sahabatnya itu. "Kenapa Rizky bisa seperti ini Pak? Udah berapa lama Rizky sakit?" tanya Bang Rudi sambil menghapus air mata di pipinya. "Kurang lebih sudah 5 bulan Rud. Bapak udah bawa ke dokter, ke tabib, bahkan ke orang pintar dan kiai, tapi belum ada yang cocok Rud. Malahan Rizky jadi nggak mau ngomong sama sekali sekarang," jawab Pak Hari yang kedua matanya tampak berkaca-kaca itu. "Insya Allah saya akan bantu Rizky supaya dia sembuh Pak. Saya minta izin dan ridho dari Bapak dan Ibu untuk menyembuhkan sahabat saya ini," ujar Bang Rudi dengan yakin. "Bapak sama Ibu pasti mengizinkan Rudi, dan insya Allah kami meridhoi Rudi untuk dapat mengobati Rizky. Semoga emang jodoh kesembuhan Rizky adalah kamu Rud, dan semoga Rizky dapat segera sembuh," jawab Pak Hari dengan yakin. "Sebelumnya saya izin untuk menginap beberapa hari di rumah ini, dan tentunya saya akan tidur bersama Rizky nantinya," ujar Bang Rudi yang sudah mulai melakukan penelusuran terkait penyakit yang sedang dialami oleh sahabatnya tersebut. "Iya nggak apa-apa Rud, malahan Bapak seneng ada yang nemenin Rizky. Soalnya selama beberapa bulan ini Rizky nggak mau bicara apa-apa sama Bapak dan juga Ibu. Semoga setelah Rudi di sini Rizky bisa kembali sehat dan mau kembali berkomunikasi dengan keluarganya," jawab Pak Hari sambil menepuk-nepuk pundak Bang Rudi. Tidak lama berselang Rizky pun terbangun dari tidurnya. Dan yang membuat Pak Hari terkejut saat itu adalah Rizky langsung bangkit dan duduk sambil menatap ke arah Bang Rudi. Lalu beberapa saat kemudian Rizky pun menangis di pelukan sahabatnya itu. "Alhamdulillah Ki, lu bangun juga. Tadinya gua udah mau pulang Ki," ujar Bang Rudi sambil menyeka air matanya. "Iya Ruhut, alhamdulillah lu datang juga ke sini. Gua kangen banget sama lu,"
balas Rizky dengan suara pelan dan serak. "Tenang Ki, gue bakalan nginep di rumah lo. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal kisah kita dulu di pesantren ya," ujar Bang Rudi yang benar-benar merasakan kesedihannya yang sangat mendalam. "Iya Rud, gue nyesel juga kalau ingat waktu itu. Kenapa gue gak belajar kayak apa yang lo pelajarin ya? Seenggaknya kan gue bisa ngebentengin diri gue sendiri," balas Rizky yang tiba-tiba tertunduk lesu kembali. "Udah takdirnya, udah yakin aja sama ketentuan Allah. Semoga aja gue bisa ngebantu mulihin kondisi kesehatan lu lagi Ki," sahut Bang Rudi yang tidak ingin sahabatnya itu semakin terpuruk. Pak Hari yang dibuat terkejut oleh sikap Rizky tersebut benar-benar merasa senang dengan datangnya Bang Rudi ke rumahnya. Pasalnya, Rizky yang sudah sangat lama tidak berbicara sepatah kata pun kepada ayah dan ibunya itu, kini tiba-tiba kembali ceria dan mau berbicara kepada Bang Rudi, serta mulai menceritakan apa yang dialaminya saat itu. "Lu ngapa bisa begitu Ki? Terus lu ngapa kagak ngabarin gua dah kalau lu sakit kayak gini?" tanya Bang Rudi yang sedikit menyimpan rasa sesal di hatinya. Mungkin saja jika Bang Rudi tahu lebih awal tentang kondisi dari sahabatnya itu, mungkin kondisi Rizky tidak akan sampai seburuk itu. Tapi semua memang telah digariskan oleh Zat yang Maha Agung. Apapun itu, manusia hanya bisa berharap dan terus berdoa memohon kepada Sang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kata orang-orang yang ngobatin gua kena guna-guna Rud. Ada juga yang bilang gua hampir jadi tumbal dari seseorang," jawab Rizky yang kembali merebahkan tubuhnya. "Jadi waktu di kampung, Rizky nemu uang di jalan Rud. Waktu itu selembar uang kertas 100 ribuan tergeletak di jalan. Rizky pun lalu mengambil uang itu dengan niat ingin disedekahkan di masjid atau di musola. Tapi Rizky lupa. Akhirnya uang itu kebawa sampai Jakarta. Dan di saat kita sekeluarga sampai di Jakarta, tiba-tiba Rizky jatuh sakit dan mengeluhkan pusing serta lidahnya terasa pahit Rud," sambung Pak Hari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rizky. "Uangnya masih Bapak simpen kan?" tanya Bang Rudi menyelidik. "Masih Rud, sebentar Bapak ambilin ya," jawab Pak Hari yang langsung turun ke lantai dasar mengambil uang yang menjadi awal malapetaka bagi Rizky tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Pak Hari pun kembali ke kamar Rizky yang berada di lantai atas sambil membawa uang 100 ribuan yang ditemukan oleh Rizky tersebut. "Alhamdulillah, untung duitnya masih disimpan," seletuk Bang Rudi ketika menerima uang yang ditemukan oleh sahabatnya itu. "Insya Allah dah Pak, nanti Rudi bantu. Mudah-mudahan Rizky dapat cepat kembali sehat lagi," ibu Bang Rudi sambil terus menatap ke arah uang pecahan 100 ribuan itu. "Iya Rud, alhamdulillah Rudi mau bantu. Udah banyak orang yang Bapak bawa ke rumah ini untuk menyembuhkan Rizky. Tapi semua belum bisa menangani apa yang dialami Rizky," balas Pak Hari penuh harap. Hari itu setelah menjemput Rizky dari pesantrennya, Pak Hari dan keluarganya langsung berangkat menuju ke kampung halaman Pak Hari di daerah Jawa Tengah. Sesampainya di kampung halaman dari Pak Hari itu, Rizky dan beberapa orang sepupunya berjalan-jalan untuk menikmati pemandangan pegunungan yang sangat indah. Tapi tanpa disangka-sangka saat itu Rizky menemukan selembar uang 100 ribuan tergeletak di tengah jalan. Anehnya, di antara 4 orang yang berjalan beriringan itu, hanya Rizky saja yang melihat uang tersebut. Rizky yang melihat uang tersebut pun akhirnya mengambilnya dan berniat akan disedekahkan di masjid atau musola terdekat nantinya. Tapi takdir berkata lain. Rizky pun lupa dengan hal itu. Hingga akhirnya Rizky dan keluarga kembali ke Jakarta. Selang beberapa hari di Jakarta, Rizky pun jatuh sakit. Dan sudah sekitar 5 bulan lebih, Rizky hanya terbaring lemah, tak berdaya di tempat tidurnya. Bang Rudi yang saat itu sudah merasakan adanya energi hitam yang menyerang Rizky secara perlahan, serta energi hitam tersebut juga mengelilingi rumah dari Pak Hari, pun mulai menetralisir energi tersebut dengan terus berzikir di dalam kamar Rizky. Hingga pada hari ketiga, barulah Bang Rudi menemukan sumber dari masalah yang dihadapi Rizky dan keluarga Pak Hari. Saat itu,
sekitar pukul 9 pagi. Entah secara kebetulan atau tidak, keluarga Pak Hari sedang berkumpul di rumah Bang Rudi yang berada di lantai atas. Di kamar Rizky pun mulai mendapatkan sebuah penglihatan akan seseorang yang mengirimkan teluh kepada Rizky tersebut. Bang Rudi pun lalu meminta kepada seluruh anggota keluarga Pak Hari untuk bersiap jika ada sesuatu yang ganjil yang nanti datang ke rumah itu. Setelah memberikan penjelasan kepada seluruh anggota keluarga Pak Hari, Bang Rudi pun kembali ke lantai atas untuk melakukan doa kembali di kamar Rizky. Bang Rudi pun meminta adik dari Rizky menemani beliau berzikir hari itu dan tetap meminta seluruh keluarga Pak Hari tetap bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti. Selang beberapa saat, Bang Rudi yang sudah menemukan tentang jalur energi-energi hitam yang terus menyerang Rizky pun mulai merasakan adanya energi besar yang mendatanginya. Dan tidak lama setelah itu, terdengar suara ledakan hebat dari arah bawah yang membuat seluruh anggota keluarga Pak Hari menjerit ketakutan. Suara ledakan itu akibat benturan energi hitam yang datang dengan energi pelindung milik Bang Rudi itu mengakibatkan lantai ruang keluarga rumah Pak Hari hancur lebur berantakan dan terdapat lubang sebesar baskom sedalam setengah meter di sana. Pak Hari dan istrinya yang melihat langsung kejadian aneh pun sontak berteriak ketika dari dalam lubang tersebut muncul gambaran seperti tayangan pada televisi. Gambaran tersebut adalah gambaran seseorang yang sedang melakukan ritual menggunakan seekor unggas seperti bebek atau entok yang digunakan sebagai media untuk menyakiti Rizky. Di dalam gambar tersebut terlihat juga sebuah foto milik Rizky yang entah dari mana orang yang melakukan ritual itu mendapatkannya. Karena mendengar suara jeritan dari arah bawah, Bang Rudi pun segera turun dari kamar Rizky menuju ke ruang keluarga. Dan betapa terkejutnya Bang Rudi ketika melihat keadaan ruang keluarga di rumah Pak Hari itu sudah hancur berantakan. Bang Rudi yang juga melihat orang yang sedang melakukan ritual aneh tersebut segera melakukan penelusuran tentang keberadaan orang tersebut. Bang Rudi pun langsung membacakan doa-doa untuk dapat menetralisir energi hitam yang terus dikirimkan orang itu, serta terus mencari lokasi keberadaan dukun yang sedang melakukan ritual tersebut. Dan hal aneh pun kembali terjadi ketika secara tiba-tiba lantai ruangan keluarga di rumah Pak Hari itu secara perlahan menyatu kembali dan menutup lubang besar menganga yang tadi menampakkan seseorang yang sedang melakukan ritual tersebut. Pecahan keramik yang sudah menjadi serpihan kecil pun kembali menyatu. Dengan ajaibnya, lantai rumah yang telah hancur berantakan itu menjadi utuh kembali, tanpa menyisakan sedikit pun goresan atau bekas kerusakan. Bersamaan dengan itu, dari lantai atas terdengar suara teriakan dari Rizky yang saat itu hanya ditemani oleh adiknya. Rizky yang sudah beberapa bulan terakhir hanya terbaring lemah, pun tiba-tiba mengamuk dan tidak sadarkan diri. Dan tubuh lemah Rizky pun seolah memiliki kekuatan yang sangat sulit untuk dinetralisir oleh Bang Rudi. Karena merasa kewalahan, Bang Rudi pun meminta Pak Hari untuk memegangi tubuh Rizky dan meminta untuk mengikatnya, karena Bang Rudi harus mengusir beberapa jin hitam yang ada di tubuh Rizky saat itu juga. Setelah Rizky dapat ditenangkan, Bang Rudi pun mulai berkonsentrasi untuk bermeditasi dengan 3 sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Rizky. Tapi jin-jin yang menjadi perantara pembawa santet tersebut enggan untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya dan dari mana asal orang yang melakukan perbuatan kotor kepada Rizky saat itu. Karena jin-jin tersebut terus membangkang dan cenderung melakukan perlawanan, Bang Rudi pun mulai menghadapi langsung sosok jin-jin sakti yang ternyata sudah lama bersarang di dalam tubuh Rizky. Jin bertubuh besar dan memiliki sayap seperti kelelawar pun mulai menyerang Bang Rudi yang sudah berada dalam kondisi meraga sukma. Jin berkekuatan sedang tapi memiliki wujud yang menyeramkan itu terus menyemburkan bisa seperti ular kobra. Bang Rudi yang tidak pernah menyangka
jika sosok makhluk yang berkepala seperti komodo dan memiliki sayap itu dapat menyerangnya dengan menyemburkan energi hitam yang sangat mematikan. Tapi berkat perlindungan dari Zat yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu wa taala, Bang Rudi pun dapat mengatasi makhluk gaib tersebut dan langsung mengurungnya. Setelah dapat menaklukkan sosok makhluk gaib bersayap tadi, Bang Rudi langsung dihadapkan dengan sosok makhluk gaib yang wujudnya lebih besar. Jin bertubuh seperti manusia itu memiliki tubuh 5 kali lebih besar dari ukuran manusia normal pada umumnya. Jin yang memiliki 1 tanduk di bagian keningnya tersebut juga memiliki daun telinga yang runcing serta membawa sebuah senjata berupa gada yang dipenuhi dengan gerigi yang tajam. Dengan tatapan tajam, sosok makhluk gaib tersebut mulai menyerang Bang Rudi dengan energi gelap yang sangat kuat. Lesatan-lesatan energi hitam itu sangat berbahaya jika sedikit saja mengenai bagian tubuh Bang Rudi. Bang Rudi yang saat itu berada di ruangan yang sama bersama tubuhnya, lalu perlahan mengajak sosok makhluk gaib yang kini menjadi lawannya tersebut menjauh. Sambil melayang-layang di udara, sukma Bang Rudi dan juga sosok makhluk gaib bertubuh besar itu terus mengadu kekuatan mereka masing-masing. Hingga akhirnya Bang Rudi dapat menemukan kelemahan dari sosok makhluk yang bertugas menyamarkan energi dari cincin lain yang ditugaskan untuk menyakiti Rizky. Setelah dapat melumpuhkan sosok jin bertubuh besar itu, Bang Rudi secara tidak sengaja masuk ke dalam dimensi lain yang memang dilakukan oleh sosok jin bertubuh besar tersebut. Dan dari sinilah Bang Rudi mengetahui tempat dukun yang terus mengirimkan santetnya kepada Rizky. Bang Rudi yang telah mengetahui keberadaan tempat dukun sakti itu langsung kembali ke tubuh aslinya. Tapi di dalam kamar itu rupanya sudah menunggu sosok makhluk gaib berwajah kakek tua yang memiliki 2 tanduk dan juga memiliki taring yang panjang. Tanpa menyapa lagi, sosok makhluk gaib berwujud kakek tua tersebut lalu menyerang Bang Rudi dengan dahsyatnya. Beruntungnya Bang Rudi tidak lengah dan dapat menghindari semua serangan dari sosok jin tua yang memiliki kesaktian paling tinggi di antara sosok jin lainnya. Jika kau dapat mengalahkan 2 muridku dengan mudah, maka jangan harap kau dapat mengalahkanku. Sekarang aku beri kau kesempatan untuk pergi dari tempat ini, dan aku biarkan kau tetap hidup anak muda. Ujar sosok makhluk gaib berwujud kakek tua yang sangat mengerikan itu. Enak saja, yang ada elu yang kudunya pergi dari sini. Lagian apa urusannya elu sampai mau diminta buat nyakitin temen gua, hah? Balas Bang Rudi yang sama sekali tidak merasa takut dengan sosok makhluk gaib yang ada di hadapannya itu. Bukan urusanmu anak muda. Sekarang cepatlah kau pergi dari tempat ini supaya kau dapat selamat dan dapat bertemu dengan keluargamu lagi. Imbu sosok makhluk gaib tersebut. Bawel lu, balas Bang Rudi singkat sambil langsung melayangkan serangannya ke arah sosok jin yang berkekuatan tinggi tersebut. Pertempuran antara Bang Rudi dengan sosok makhluk gaib tua itu berlangsung cukup lama. Pertarungan gaib ini adalah pertarungan terpanjang pertama yang dialami oleh Bang Rudi. Jual beli serangan pun berlangsung sangat dahsyat. Bahkan efek dari pertempuran gaib itu membuat Pak Hari dan keluarganya merasa pusing dan mual. Beruntungnya Pak Hari yang sedikit banyak paham tentang hal-hal gaib pun meminta kepada keluarganya untuk terus berzikir dan memohon perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga energi-energi negatif liar yang masuk ke tubuh mereka dapat segera dinetralisir oleh bacaan zikir yang terus mereka baca. Bang Rudi yang berniat untuk menangkap sosok jin tua tersebut mulai kewalahan dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh jin tersebut. Hingga mau tidak mau, Bang Rudi pun akhirnya langsung melumpuhkan dan memusnahkan jin tersebut sebelum sosok tersebut melukainya. Setelah sosok makhluk gaib yang paling kuat itu musnah, Bang Rudi pun kembali tersadar dengan keringat yang mengucur deras membasahi tubuhnya. Rizky pun terlihat mulai tenang dan mulai lemah, lalu tertidur kembali. Kayaknya kita harus pergi menemui dukun itu, Pak, ujar Bang Rudi kepada Pak Hari. Kemana, Rud? Tanya Pak Hari yang masih bingung dengan ucapan Bang Rudi itu. Dukun itu ada di daerah tempat tinggal Bapak. Di kaki sebuah bukit ada gubuk kecil yang dijadikannya tempat ritual. Jawab Bang Rudi yang membuat Pak Hari terkejut.
Bukit itu yang kamu maksud, Ruth? Tanya Pak Hari yang merasa di daerah kampung halamannya hanya ada sebuah bukit besar yang memang terkenal wingit dan hampir jarang dikunjungi oleh warga sekitar daerah tersebut. Saya nggak tahu nama bukitnya, Pak. Tapi insya Allah, saya tahu di mana letak gubuk tempat dukun yang sama-sama kita lihat di bawah tadi berada. Balas Bang Rudi dengan mantap. Kapan kita harus berangkat, Ruth? Tanya Pak Hari yang juga merasa yakin setelah mendengar penjelasan dari Bang Rudi. Lebih cepat lebih baik, Pak, jawab Bang Rudi singkat. Setelah membuatkan air doa untuk Rizky, Bang Rudi pun kembali menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Pak Hari saat itu. Penyakit yang diderita Rizky saat itu adalah sebuah santet, bukan sebuah penumbalan. Uang yang sengaja dibuang oleh dukun yang memiliki harta melimpah itu awalnya memang ditujukan sebagai sarana atau media untuk mencari tumbal. Karena Rizky memiliki ilmu yang dia sendiri tidak menyadarinya, media tumbal tersebut gagal karena ada sosok gaib yang menjaga Rizky. Ujar Bang Rudi menjelaskan kepada Pak Hari, istrinya, dan keluarga Pak Hari lainnya. Karena merasa kesal, dukun kaya raya yang mendapatkan kekayaannya dengan cara melakukan pesugihan sendiri itu mulai menyerang Rizky dengan media santet. Dukun itu terus menyerang Rizky karena Rizky tidak juga kunjung menyerah, atau dengan kata lain Rizky masih dapat bertahan dari berbagai santet yang dikirimkannya. Jadi kita harus ke sana untuk dapat menghentikan secara langsung apa yang telah dilakukan oleh dukun tersebut, Ibu Bang Rudi menjelaskan. Setelah menemui kesepakatan, Bang Rudi pun akhirnya berangkat bersama Pak Hari dan 2 orang saudara Pak Hari. Bang Rudi yang sudah mendapatkan penglihatan tentang tempat dukun berada langsung mengarahkan Pak Hari dan saudaranya ke bukit yang dimaksud. Dan setelah menempuh perjalanan lebih dari 12 jam, Bang Rudi dan Pak Hari pun sampai di tempat yang dimaksud. Bukit ini jarang sekali didatangi orang, Ruth, karena warga sekitar daerah ini percaya jika bukit itu adalah tempat wingit dan menjadi tempat bersarangnya makhluk-makhluk gaib berilmu tinggi. Ujar Pak Hari menjelaskan. Iya, Pak, insya Allah kita akan menemukan orang yang melakukan ritual itu di balik bukit itu, balas Bang Rudi sambil menunjuk tempat yang dimaksud. Tanpa banyak berkata lagi, Bang Rudi yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di sekitar bukit tersebut pun mulai mengajak Pak Hari dan kedua saudara Pak Hari untuk menyusuri bukit yang ditumbuhi pepohonan besar tersebut. Jalan setapak yang mendaki pun mulai dilalui Bang Rudi dan Pak Hari serta 2 orang lainnya. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah gubuk dari kejauhan yang diyakini Bang Rudi menjadi tempat dukun tersebut melakukan ritualnya. Semakin dekat Bang Rudi dengan gubuk yang dimaksud, energi besar pun semakin dirasakan oleh Bang Rudi. Dan setelah gubuk itu ada di hadapan Bang Rudi dan Pak Hari serta 2 orang saudara Pak Hari tersebut, tanpa permisi lagi, Bang Rudi langsung masuk ke dalam gubuk kecil yang di bagian dalamnya hanya tertutup oleh kain hardeng di bagian pintu kamarnya. Karena sudah merasa sangat kesal, Bang Rudi pun langsung menarik hordeng tersebut hingga terlepas dari tempatnya. Hal itu sontak membuat orang yang sedang duduk bersila melakukan ritual itu pun terkejut dan langsung menyerang Bang Rudi. Bang Rudi yang sudah sangat siap dengan hal itu langsung menyerang balik orang yang menjadi dalang penyebab sakitnya Rizky tersebut. Dengan sekali hentakan yang dilakukan Bang Rudi, sosok dukun tersebut pun langsung terpental ke arah bilik bambu yang menjadi dinding penutup gubuk tersebut. Setelah dukun itu tidak berdaya, Bang Rudi lalu melepaskan jin yang dikurungnya pada saat Bang Rudi melakukan pertarungan gaib di rumah Pak Hari kemarin. Jin-jin yang sudah dikalahkan oleh Bang Rudi itu langsung menyerang dukun yang menjadi tuan dari 2 jin tersebut tanpa ampun lagi. Dukun tersebut dibuat tidak berdaya dan akibat dikeroyok oleh makhluk-makhluk gaib peliharanya sendiri. Itu yang dirasakan teman saya, Pak, ujar Bang Rudi sambil memandang tajam ke arah dukun tersebut. Apa yang kamu mau?
Tolong lepaskan saya. Saya tidak mau mati oleh makhluk peliharaan saya ini, balas sosok dukun tersebut. Sampean harus menyembuhkan teman saya, karena sampean juga yang sudah membuat teman saya sakit hingga tidak berdaya selama berbulan-bulan, jawab Bang Rudi tegas. Baiklah. Saya akan mengambil semua benda gaib yang sudah saya tanam di sana. Tapi tolong lepaskan saya, ujar sosok dukun tersebut memohon kepada Bang Rudi. Bang Rudi, Pak Hari serta 2 orang saudara dari Pak Hari tersebut merasakan sakit yang teramat dalam ketika di bilik bambu yang menjadi dinding dari gubuk tersebut terpampang dengan jelas dan cukup besar foto dari Rizky. Entah dari mana dukun tersebut mendapatkan foto Rizky dan memasangnya pada dinding gubuk yang menjadi tempatnya ritual tersebut. Mau Bapak apa sih? Kok Bapak tega banget menyakiti sahabat saya yang tidak bersalah itu? Tanya Bang Rudi yang sedari tadi mengepalkan kedua tangannya. Awalnya, saya memang membuang uang itu sebagai media pesugihan, atau yang sering disebut dengan uang basangan. Tapi temanmu yang mengambil uang itu tidak juga memakainya untuk membeli sesuatu. Malahan dia berniat untuk menyedekahkan uang tersebut. Saya yang tidak mau kehilangan tumbal dan juga tidak ingin mengalami nasib naas pun harus membuat temanmu itu lupa akan uang tersebut. Tapi rupanya temanmu itu memiliki sosok gaib kuat yang menjaganya, hingga akhirnya aku harus mengalahkan sosok gaib tersebut dengan makhluk-makhluk gaib peliharaanku yang aku kirim ke sana, ujar sosok dukun tersebut menjelaskan. Kalaupun temanmu itu sembuh, dia pasti akan mengalami gangguan kejiwaan karena otaknya sudah berhasil digerogoti oleh jin tua yang juga adalah guru dari jin-jin lain yang aku miliki. Imbu dukun tersebut yang sontak membuat Bang Rudi geram. Mendengar penjelasan dari dukun tersebut, emosi Pak Hari pun tersulut. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Hari pun langsung melayangkan bogem mentah ke arah wajah dukun tersebut. Bang Rudi pun hampir melakukan hal yang sama, tapi beliau memilih untuk tetap sabar dan meminta dukun tersebut bertanggung jawab untuk kesembuhan Rizky. Setelah melakukan mediasi, dukun tersebut pun akhirnya mau ikut ke Jakarta bersama Bang Rudi dan yang lainnya. Bang Rudi meminta kepada dukun tersebut untuk mengambil semua benda yang telah ditanamnya secara gaib di sekitaran rumah Pak Hari. Setelah melakukan perjalanan jauh, sampailah rombongan Bang Rudi dan juga Pak Hari. Dan pada saat itu juga, dukun tersebut pun mulai melakukan ritual pengangkatan benda yang telah ditanamnya itu. Bang Rudi masih terus bersiaga mengawasi dukun tersebut. Tidak sedikit pun Bang Rudi mengendurkan energinya, karena beliau merasa bahwa dukun licik tersebut akan menyerangnya jika Bang Rudi lengah. Barang pertama yang ditarik dari tempat dukun itu menguburnya adalah sebuah batok kelapa muda yang dibungkus kain putih, serta beberapa butir telur unggas dan juga kembang 7 rupa yang telah mengering. Reaksi pun terjadi setelah dukun tersebut dapat mengangkat benda yang telah ditanamnya itu. Tubuh Rizky tiba-tiba saja demam dan mengucurkan keringat deras yang membasahi tubuhnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah dukun itu menetralisir rumah Pak Hari, tubuh Rizky pun kembali normal. Dan Rizky pun mulai meminta diambilkan makanan karena merasa sangat lapar. Setelah menarik benda yang berada di tengah rumah Pak Hari, dukun tersebut pun melanjutkan penarikan benda-benda gaib yang ada di 4 sudut rumah Pak Hari. Bukan tanpa alasan Bang Rudi meminta dukun itu yang menarik benda yang ditanamnya, karena selain memiliki peliharaan jin-jin yang kuat, dukun tersebut pun memiliki ilmu penabir yang cukup kuat, sehingga menyulitkan orang-orang memiliki mata batin untuk mengetahui letak benda yang telah ditanamnya. Setelah dapat mengangkat semua benda yang ditanam secara gaib oleh dukun, Rizky pun terlihat lebih sehat kembali. Walau agak sedikit mengalami gangguan pikiran, tapi perlahan Rizky pun terlihat normal dan dapat
berkomunikasi dengan baik. Karena merasa tugasnya telah selesai, dukun tersebut pun berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Bang Rudi yang enggan untuk menemui dukun tersebut memilih berpura-pura tidur di kamar Rizky. Ketika dukun tersebut minta diantarkan ke terminal terdekat. Selang beberapa hari, apa yang selama ini dikhawatirkan Bang Rudi pun terjadi. Merasa mendapat musuh yang seimbang, dukun yang telah diberi kesempatan untuk bertobat itu malah menyerang Bang Rudi dari tempat yang sama. Hal itulah yang memang ditunggu Bang Rudi. Karena dengan terjadinya serangan gaib yang dilakukan dukun tersebut, Bang Rudi dapat memberi pelajaran langsung kepada dukun yang telah menyakiti Rizky tersebut. Serangan gaib yang dilakukan dukun tersebut kepada Bang Rudi terasa lebih kuat saat itu. Karena dukun sakti tersebut meminta bantuan kepada kakak seperguruannya untuk dapat mengalahkan Bang Rudi. Mengetahui hal itu, Bang Rudi yang tidak ingin bertele-tele pun segera mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan ilmu hitam yang dikirimkan dua dukun sakti tersebut. Dengan ilmu meraga sukma yang dimilikinya, Bang Rudi bersama sosok-sosok makhluk gaib yang pernah ditolongnya pun segera melesat pergi ke daerah kaki bukit yang ada di Jawa Tengah itu. Dan pertarungan gaib pun terjadi malam itu hingga menewaskan kakak seperguruan dari sosok dukun yang telah menyakiti Rizky tersebut. Astagfirullahaladzim. Lu kan udah gua maafin waktu itu. Kenapa lu ulangin lagi, PA? Ujar Bang Rudi kepada sosok dukun yang kini sudah kosong akibat semua pegangan dan jin prewangannya telah dimusnahkan oleh Bang Rudi. Aku sangat senang mendapatkan lawan yang sepadan. Apalagi lawanku adalah salah satu dari cucu ulama besar. Ujar sosok dukun tersebut dengan bangganya. Dasar PA, udah mau mampus masih aja ngoceh sambil cengengesan, sahut Bang Rudi yang merasa kesal dengan sikap dukun tersebut. Tunggu apa lagi anak muda? Bunuhlah aku sekarang juga. Sambung dukun itu sambil tertawa senang. Ogah, gua ngebunuh orang yang udah gak berdaya. Sekarang lu udah kosong PA. Jadi lu pasti ngerasa udah gak ada gunanya kan hidup di dunia. Dan lu minta supaya gua ngebunuh lu supaya lu dapat ampunan dan gua dapat dosa. Gitu kan mau lu? Balas Bang Rudi dengan santainya. Sekarang lu jalan dah hidup lu sebagai manusia biasa. Dan biar jin-jin peliharaan lu yang bikin perhitungan nanti. Karena gua yakin kalau lu mati di tangan gua, maka lu akan terbebas dari ikatan perjanjian lu sama jin-jin perewangan lu itu kan. Dasar PA. Imbu Bang Rudi yang perlahan mundur setelah beberapa sosok jin berkekuatan hitam datang ke arah dukun tersebut. Makan dah tuh pendaringan lu, ujar Bang Rudi melihat dukun tersebut mulai dikeroyok oleh makhluk-makhluk gaib yang pernah menjadi peliharaannya itu. Entah apa yang terjadi dengan dukun tersebut, karena saat itu Bang Rudi pun segera kembali ke tubuh aslinya yang berada di Jakarta. Malam itu juga Bang Rudi langsung membersihkan sisa-sisa energi gaib yang ada di tubuh Rizky, agar Rizky dapat segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan medis. Seminggu setelah kejadian itu, Rizky tampak terlihat lebih sehat. Tapi benar apa yang dikatakan oleh sosok dukun yang menyakiti Rizky itu. Rizky pun mengalami gangguan kejiwaan karena bagian otaknya sudah sempat digerogoti dan menjadi tempat bersarang sosok jin kakek tua yang telah dimusnahkan oleh Bang Rudi waktu itu. Dengan sabar, kedua orang tua Rizky pun merawat Rizky. Begitu juga dengan Bang Rudi yang masih terus membantu Rizky agar dapat kembali normal dan sembuh seperti sedia kala. Banyak kisah cerita tentang uang basangan yang bertujuan mencari tumbal. Maka dari itu, alangkah bijaknya jika kita tidak mengambil apa yang memang bukan menjadi hak kita. Jika kita menemukan uang dalam jumlah besar, alangkah baiknya langsung kita sedekahkan kemanapun. Asal jangan menunda atau jangan sampai lupa untuk segera menyedekahkan apa yang kita temukan itu. Uang basangan adalah media termudah yang dilakukan para pencari kekayaan instan. Karena mereka dipercaya tidak memerlukan tumbal dari kalangan keluarga sendiri, melainkan tumbal tersebut diambil dari orang yang mengambil uang tersebut.
Saya sebagai penulis pun pernah mengalaminya, dan bahkan menyaksikan langsung bagaimana orang yang mengambil uang basangan tersebut menjadi korban dari uang yang diambilnya itu. Demikian kata Bang Untung Prastio. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini di Fakta Sejarah. Mohon maaf ya kalau ada ejaan-ejaan atau kalimatnya kurang bagus dalam saya membacanya ya. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.